80% kasus perselingkuhan suami itu ternyata bukan soal ranjang, Bun. Tapi inilah dia penyebab yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, dari berbagai kasus perselingkuhan yang masuk ke saya, ternyata 80% penyebab dibalik perselingkuhan suami itu bukan soal urusan ranjang, Bun. Ya, memang ada sekian kasus perselingkuhan suami yang dipicu oleh ketidakpuasan hubungan ranjang. Tapi sebagian besarnya itu justru bukan dipicu oleh faktor ranjang, tapi lebih soal hubungan batin yang renggang dan adanya rasa penolakan dan ketidakpuasan. Oke, kita ambil contoh aja ya, Bun. Ada suami istri, ya, dua-duanya di sini klien saya, dan dua-duanya itu sama-sama berprofesi sebagai dokter. Yang namanya dokter itu kan punya izin untuk buka praktek di 3 lokasi ya, Bun. Jadi misalnya nih, pagi prakteknya di rumah sakit, siang prakteknya di klinik, nah malam masih buka praktek di rumah. Nah, 3 hak praktek ini itu sama-sama dimanfaatkan oleh suami istri dokter yang menjadi klien saya ini. Jadi kebayang ya gimana sibuknya mereka ya, Bun. Dari pagi sudah kerja sampai sore, pas di rumah masih kerja lagi sampai malam. Ya, apalagi sebagai dokter yang menghadapi pasien-pasien dengan berbagai macam keluhan. Nah, tentu banyak persoalan juga yang mereka hadapi setiap hari. Dan ini membuat momen pertemuan dan quality time mereka itu jadi minim sekali. Dengan minimnya momen quality time ini, maka akibatnya mereka jadi renggang secara batin. Dan minimnya komunikasi ini membuat sepasang klien saya ini tidak bisa memahami bahwa ada perubahan dalam diri pasangannya yang tidak mereka sadari. Nah, misalnya nih, suami yang tadinya suka makan western food nih, yang mendadak berubah selera ke makanan lokal. Nah, istri yang dulunya suka make up dengan merek tertentu, nah sekarang udah berubah seleranya ke merek yang lain. Nah, karena mereka di sini jarang ketemu, nah ini perubahan-perubahan kecil ini itu gak mereka sadari. Akhirnya mereka ya seolah jadi tidak saling kenal satu sama lain dan saling menganggap bahwa pasangannya ini sudah berubah. Nah, jadi semisal istri mencoba kirim western food ke suaminya lewat ojek online, makanan itu udah nggak dimakan sama suami. Karena si istri ini merasa sudah mencoba memberikan perhatian, dia sakit hati karena ditolak. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika suami ngasih hadiah make up yang biasa dipakai oleh si istri ini udah nggak selera memakainya. Akhirnya pemberian suami istri ini jadi mubazir karena nggak terpakai. Suami yang merasa sudah mengeluarkan uang banyak jadi emosi karena pemberiannya nggak dihargai. Padahal mereka itu sama-sama nggak tahu kalau selera pasangannya di sini sudah berubah. Karena selama berminggu-minggu nih, bahkan berbulan-bulan mereka tidak menjaga hubungan, lupa quality time, sibuk dengan urusan masing-masing. Akhirnya ya persoalan ya di mata kita yang kecil ini bisa berubah jadi besar di mata mereka. Si istri merasa nggak dihargai, suami juga nggak dihargai. Masalahnya, riak-riak kecil seperti ini tuh tidak segera diatasi. Mereka masih tidak menyadari bahwa ada yang salah nih dengan kehidupan rumah tangga mereka. Ada yang nggak beres nih dengan hubungan batin antara mereka. Dan hal seperti ini itu mereka diamkan dan acuhkan begitu saja. Nah, dalam kondisi yang renggang dan sering salah paham seperti ini, si suami mendapatkan tugas sebagai pembimbing koas alias mahasiswa calon dokter. Di situ, Bun, ada mahasiswanya yang dia bimbing, rajin bertanya, rajin minta pendapat, dan cukup sering ngobrol. Akhirnya si suami ini kepincut dengan mahasiswi bimbingannya. Dan ketika gilirannya sama-sama shift malam, mereka piket itu hanya berdua aja, maka ya terjadilah peristiwa yang tidak diharapkan oleh sang istri. Dan Bunda pastinya sudah paham ya. Nauzubillah. Nah, jadi yang berawal dari sebuah kerenggangan hubungan batin menjadi sering salah paham, sering emosi, ada rasa nggak puas dan rasa penolakan terhadap pasangan. Nah, inilah Bun yang membuat mereka itu tidak terkoneksi dan tidak terhubung secara batin. Nah, di sini kalau saya lihat aura mereka, jelas aura mereka ini sudah tidak lagi satu warna. Nah, karena aura ini tuh tidak segera diselaraskan, bahkan kotoran-kotoran energinya tidak segera dibersihkan, maka ya secara otomatis mereka jadi sangat rapuh terhadap godaan di luar rumah. Dan terbukti Bun,
Si suami ini melakukan perselingkuhan di tempat kerja dengan mahasiswi koasnya. Tentu hal semacam ini sangat menyakitkan dan menyesakan sekali ya Bun. Karena itu yang ingin saya sampaikan di sini adalah hal-hal kecil seperti ini itu jangan dianggap sepele. Kalau sudah mulai ada gejala-gejala tidak nyaman, itu segera diselesaikan, jangan diabaikan. Untungnya saat ini dua klien saya ini sudah sama-sama insyaf dan saat ini rumah tangga mereka sudah kembali harmonis, bahkan lebih harmonis dari sebelumnya. Nah, apa sih kuncinya? Menyadari kondisi darurat dan mau untuk bergerak. Karena itulah mereka datang ke kantor saya berdua dan saya berikan mereka sesi konseling, baik satu persatu maupun yang konsultasi berdua. Dan karena waktu itu saya lihat aura mereka tidak selaras, maka saya bantu mereka dengan terapi buka aura Anira dan saya ajak mereka untuk berzikir bersama, sehingga secara spiritual mereka kembali terhubung oleh ikatan rohani yang kuat. Jadi pesan moralnya itu tadi Bun, bahwa perselingkuhan itu tidak melulu soal hubungan ranjang, tapi bisa jadi ada faktor emosi dan ketidakselarasan aura yang menjadi penyebabnya. Nah, kapan-kapan kita akan bahas faktor-faktor ini dengan contoh kasus yang lebih beragam. Dan jika Bunda berminat untuk datang ke kantor saya untuk konseling berdua dengan suami Bunda seperti yang dilakukan oleh klien saya, silahkan bisa hubungi Mbak Dinda untuk bisa dijadwalkan. Nah, insya Allah tidak ada ikhtiar yang sia-sia, karena semua usaha kita itu sudah dicatat oleh Allah sebagai amal baik, dan setiap usaha itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Baik, saya Bunda Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.